wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Malinosin dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin memberikan informasi kepada kalian mengenai sebuah penyakit yang udah familiar ya, yaitu stroke. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah. Sebelum saya mulai jelaskan, saya ingin kalian mengisi pretest terlebih dahulu. Baiklah, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama, apa itu stroke? Ada yang tahu nggak sih definisi stroke itu apa? Nggak bisa gerak ya? Nggak bisa gerak. Iya benar, itu sih salah satu ciri-cirinya ya. Ada lagi nggak? Langsung aja ya. Jadi stroke itu adalah gejala-gejala defisit fungsi syaraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah di otak, bukan sebab yang lain itu menurut WHO. Jadi dia itu adalah ada kelainan pembuluh darahnya. Nah, penyakit stroke merupakan penyebab kematian ketiga di atas setelah jantung koroner dan penyakit kanker. Dapat diartikan dengan kata lain, stroke merupakan gangguan fungsi otak mendadak berlangsung selama 24 jam disebabkan oleh pembuluh darah. Nah, ini ada data menurut Riskesdas tahun 2013 bahwa yang kena stroke itu nggak cuma umur tua aja, tapi umur muda pun ada, mulai dari umur 15 sampai 24 tahun itu presentasenya di Indonesia itu ada 2,60%. Yang umur 25 sampai 34 tahun itu 3,9%. Terus 35 sampai 44 tahun itu ada 6,40%. Tapi presentase tertinggi memang pada orang berusia lebih dari 75 tahun. Lalu ada faktor resiko. Faktor resiko yang tidak dapat dirubah dari penyakit stroke itu ada genetik. Jadi nggak bisa dirubah kalau udah genetiknya. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada usia. Nah, selain faktor resiko yang tidak dapat dirubah, tentu saja ada faktor resiko yang dapat kita rubah dari pola hidup kita. Yang pertama itu ada hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena tadi balik lagi ke awal, stroke itu penyebabnya adalah dari pembuluh darah. Terus ada kebiasaan merokok. Karena rokok itu mengandung zat kimia berbahaya, yaitu nikotin dan karbon monoksida. Zat kimia tersebut masuk ke dalam aliran darah, terus akan membuat tekanan darah menjadi tinggi dan menyebabkan hipertensi. Yang kedua ada konsumsi alkohol. Alkohol juga adalah salah satu penyebab hipertensi karena alkohol memiliki efek sama dengan karbon monoksida tersebut. Maka mengkonsumsi alkohol juga itu bisa menyebabkan stroke. Yang ketiga itu ada minum kopi, karena di dalam kopi itu ada sebuah zat yang bernama kafein. Nah, cara kerja kafein itu mengambil alih reseptor adenosin dalam sel saraf yang memicu produksi hormon adrenalin yang menyebabkan tekanan darah itu menjadi tinggi dan menyebabkan hipertensi juga. Yang selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah tingginya kadar gula darah di dalam tubuh. Jadi kita itu harus mengontrol konsumsi makan kita seperti karbohidrat atau makanan dan minuman yang manis-manis. Nah, terusnya ada kurang aktivitas fisik, kurang aktivitas fisik sama kolesterol. Nah, itu berkaitan. Karena kalau kita kurang aktivitas fisik, kita makan banyak, tapi kita nggak olahraga, nanti lemak dalam tubuh kita itu numpuk dan menyebabkan kolesterol. Nah, nanti itu dia bisa menyempitkan pembuluh darah kita
bisa juga itu nanti pada akhirnya bisa menyebabkan stroke tapi di usia lanjut. Stroke itu ada dua, yang pertama ada stroke pendarahan dan yang kedua ada stroke non pendarahan. Stroke pendarahan itu adalah stroke yang disebabkan oleh pendarahan di dalam jaringan otak. Nah, penyebabnya itu yang seperti tadi, hipertensi, gangguan pembukuan darah, terus ada kondisi di mana ada ini namanya aneurismia pembuluh darah otak. Itu kondisi di mana adanya kelainan pembuluh darah yang ada di dalam otak. Terus gejalanya seperti apa sih? Kalau stroke pendarahan itu gejalanya seperti gangguan seperti sakit kepala yang hebat, terus sering kebingungan, mengantuk, tekanan darahnya tinggi, nadi dan denyut nadi dan jantungnya itu cepat gitu ya, tidak seperti biasanya. Nah, dia itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti pembekuan darah, pneumonia, gangguan ingatan dan depresi. Nah, yang kedua itu ada stroke non pendarahan. Nah, dia itu disebabkan oleh aliran darah yang tersumbat karena pembekuan darah. Jadi aliran darahnya tersumbat. Kalau ini adalah stroke yang disebabkan oleh pendarahan di dalam otak. Kalau yang hemoragik itu, kalau yang iskemik karena adanya aliran darah yang tersumbat. Nah, penyebabnya itu bisa terjadi di sepanjang jalur arteri yang menuju ke otak. Terus yang selanjutnya ada gejala stroke menurut Kemenkes RI, bisa disingkat segera klien S. Se-nya itu senyum tidak simetris. Jadi kalau senyumnya udah bengkok, nggak lurus gitu, itu merupakan ciri-ciri stroke. Yang kedua G, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Jadi kita kayak lemes sebelah tangan gitu, kayak nggak berdaya, nggak ada tenaga gitu kan. Terus bicaranya itu pelo, nggak bener, huruf-hurufnya nggak kedengeran jelas gitu. Itu juga merupakan ciri-ciri dari stroke. Kebas atau kebal, sering kesemutan juga itu merupakan salah satu ciri-ciri stroke. Terus R, rabun pandangan, satu mata kabur secara tiba-tiba. Jadi kita kalau misalnya lihat nih, tiba-tiba burem gitu. Nah, itu bisa merupakan salah satu ciri-ciri stroke. Yang keenam ada S, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi kalian kan biasanya suka sakit kepala nih, pusing gitu kan. Nah, tapi kalau ini tuh sakit kepalanya benar-benar hebat yang seperti kalian gak pernah rasain gitu. Nah, setelah gejala-gejala stroke, ada cara mengatasi stroke. Yang pertama, mengontrol hipertensi. Jadi tekanan darah kita tuh harus dikontrol. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Seperti yang tadi saya bilang, hindari, maksudnya kurangi makan makanan yang manis, minuman yang manis. Yang selanjutnya ada mengontrol kadar kolesterol, yaitu lemak di dalam tubuh, jadi harus dikurangi. Yang selanjutnya adalah hindari rokok. Rokok juga kan bisa menyebabkan stroke. Mengurangi asupan garam. Kenapa sih mengurangi asupan garam? Karena mengurangi asupan garam itu bisa menyebabkan hipertensi, yang pada akhirnya bisa juga menyebabkan stroke. Yang selanjutnya ada membatasi asupan gula, karena asupan gula bisa menyebabkan gula darah naik atau diabetes mellitus. Yang selanjutnya ada kita harus olahraga yang teratur, karena kalau kita makan tidur nanti lemak dalam tubuh kita bisa banyak gitu, nanti menyempit pembuluh darah. Terus manajemen stres yang baik, jadi kita nggak boleh stres, karena kalau stres juga bisa menyebabkan stroke, karena nanti pembuluh darahnya bisa tersumbat gitu karena kita stres. Terus tensi kita juga bisa tinggi, makanya kita harus ya senang-senang gitu, tapi jangan terlalu bersenang-senang gitu ya. Dan yang terakhir itu ada hindari minuman beralkohol. Jangan minum alkohol kalau bisa, karena dia juga menyebabkan stroke. Mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk yang slide faktor resiko stroke, nah di situ kan faktor resiko stroke ada faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Saya ingin bertanya untuk faktor resiko yang tidak dapat diubah. Di situ ada 3 faktor, ada genetik, jenis kelamin, dan usia. Pertanyaan saya adalah yang pertama itu yang genetik. Genetik itu kan penyakit keturunan ya. Apakah orang tua yang terkena stroke anaknya berpeluang besar terkena stroke juga, atau maksudnya pertanyaannya apakah kalau orang tuanya kena stroke itu anaknya pasti kena stroke? Pertanyaan yang kedua itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu yang beresiko paling besar terkena stroke itu laki-laki atau perempuan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Iya. Kalau untuk pertanyaan pertama itu apakah kalau misalnya orang tuanya terkena stroke, anaknya berpeluang besar terkena stroke? Kalau misalnya dari si anaknya mau ada perubahan dari pola hidupnya, itu mungkin resiko terkena stroke-nya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak mau merubah pola hidupnya. Karena orang yang tidak ada genetik dari orang tuanya tidak terkena stroke, kalau dia nggak mau merubah pola hidupnya itu bisa terkena stroke. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk jenis kelamin yang lebih rentan terkena stroke itu adalah wanita. Karena umur wanita itu lebih panjang ya, jadi resiko untuk terkena stroke-nya lebih besar. Berarti untuk yang genetik itu kalau orang tuanya kena stroke bukan berarti anaknya pasti kena stroke, tapi hanya berpeluang saja. Iya, tergantung pola hidup. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, baiklah saya tutup sharing kita pada hari ini. Nanti di akhir sesi ada pengisian post-test ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.